Kembali di 92,5 Maestro FM House with the Sound dalam program kesayangan kita di Maestro Junior Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay, dan kita sudah masuk ke sesi yang kedua di hari ini. Betul. Buat Sobat Maestro yang ketinggalan sesi pertama, rasanya Kak Jul menghimbau Sobat Maestro untuk dengerin lagi ya rekamannya Bener. di sesi pertama. Karena ini sesi pertama banyak cerita-cerita yang menginspirasi kita semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini itu Brandon ya. Kita gambarkan dulu cerita sedikit deh ya buat Sobat Maestro yang ketinggalan. Tapi lebih lengkapnya silakan Sobat Maestro dengarkan sendiri gitu ya. Brandon ini adalah ternyata seorang anak muda atlet polo air gitu ya, yang Tuhan berikan kesempatan untuk bisa ikut dalam PON Papua yang kemarin ya, yang berlangsung. Tapi yang sudah diceritakan oleh Brandon sesi pertama adalah proses perjalanannya gitu ya, betul. harga apa yang sudah dibayar gitu ya, perjuangannya seperti apa gitu ya. Dan sebelum menuju ke PON ada tahap-tahapnya. Tadi Brandon cerita sedikit sebelum menuju ke PON ada namanya prapon ya, betul ya Brandon ya? Iya betul. Prapon itu adalah 1 tahun sebelum PON. Iya betul. Dan sebelum prapon itu beberapa minggu sebelumnya dilakukan sparring. Yes. Dan akhirnya Brandon bermain di sana ternyata mengalami cedera gitu ya. Menurut yang aku tadi sempat tanya Papa juga ya. gitu ya, saat kita off cam gitu, bahwa kalau yang namanya sakit ini seharusnya harus ke dokter, dan kata dokter mungkin harus istirahat beberapa bulan. 6 bulan katanya. 6 bulan Betul. katanya ya. Tapi ya itu sekali lagi Brandon banyak mengalami mujizat-mujizat yang hari ini akan di-sharingkan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Ya, Tadi Brandon ngaku ya, kalau Brandon tuh gak terlalu rohani-rohani amat gitu Awalnya. Awalnya. Tapi Tuhan bawa Brandon lewat perjalanan hidupnya untuk lebih mengenal dengan Tuhan. Betul. Yuk tanpa berlama-lama kita coba dengar ya Brandon ya. Tadi ceritanya terhenti di prapon, betul ya? Iya betul. Nah, boleh ceritakan lagi, silakan Brandon, ini waktunya kamu untuk sharing lebih banyak untuk kita. Tadi jadi di prapon setelah mengalami itu kan akhirnya ya udahlah percaya gitu kan sama yang di atas, yang Maha Kuasa maksudnya. Ya udah, bisa apa lagi, kita sebagai manusia udah lakuin kerjaan kita, bagian kita gitu. Mau dipaksain juga udah nggak bisa, ke dokter suruh istirahat pasti. Akhirnya nggak tahu kenapa ya bisa gitu, dan kita bertanding enak pas prapon. Tapi prapon dulu Jabar yang putra kita masih juara 2. Juara 1 DKI, kita dapat perak. Oke. Setelah itu langsung lanjut ke PON gitu. Pas PON ini berarti apakah sudah jadi sembuh tangannya? Atau udah gak ngerasa apa-apa dari sejak pas kita tanding di GBK. Udah gak terasa sakit apa gimana, enggak. Udah tidak terasa gitu ya. Iya. Wow, itu bisa tapi dikatakan mukjizat Tuhan ya. Tapi kan kalau itu mah udah kayak, maksudnya ada bekasnya dong, namanya tulang keluar gitu. Kalau bekas dari luar sih nggak ada ya. Cuman emang sih sampai sekarang kadang-kadang masih suka bunyi-bunyi di bagian sendi sini. Mungkin dari yang tidak terasa sakit gitu ya. Udah aman. Wow, ini mukjizat yang luar biasa gitu ya. Biasanya kan kita harus kayak CT scan lah. Harus kita MRI. harus benar-benar istirahat total gitu ya. Gitu. Di gips mungkin juga benar juga kata Kak Jo ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Brandon, tapi justru latihan yang bisa dikatakan terus ya, latihan intens yang keras gitu ya. Nah, sampailah prapon sudah selesai, dapat perak berarti ya. Perak. Menuju ke PON, dan katanya Tuhan kembali beracara dalam kehidupan Brandon, betul ya? Apa aja sih yang Brandon rasakan? Di PON ini aku ngerasa maksudnya tantangannya kayak lebih berat. Jadi setelah yang aku cerita itu yang dari masalah aku pengen main dan gak bisa, harus nentuin pilihan. Terus kuliah yang aku ceritain jadwalnya di mes tentara gitu kan. Itu sempat pelatih yang ngelatih aku pas 2019 pas prapon, tahu-tahu dipindahin ke putri. Kan pergantian pelatih, kepala pelatih kan suatu perubahan juga kan, ya bagi atlet gitu kan. Cuman ya gak terlalu masalah, cuman awal-awalnya kaget gitu kan. Terus setelah yang PON itu yang kerasa, jadi waktu itu latihan tuh pagi subuh, kan itu gulat ya, maksudnya gulat gitu, kontak fisik kuat. Mungkin ototnya sama udah jenuh. Ini sama temen ya, cuman dia lebih tua. Aku panggilnya kakak. Oke. Pas aku dorong dia, mungkin karena nggak tahu ya otot jenuh, lepas.
dislok lagi, tapi bukan yang ini. Ini ke sini. Jadi dua tempat yang berbeda nih ya. Iya. Kali ini berbeda Tapi lagi. ini udah sembuh kalau yang ini udah Oke, sembuh. Iya. tapi yang ini kedua baru lagi nih ya. Deket bahu loh. Iya, iya di bahu jadi gitu. Wow ya. Oke, jadi Pertama pas gitu sesak. Sesak? Soalnya kan ngaruh juga ke daerah mungkin pernafasan. iya. Ha. Itu yang kamu alami. Itu lagi-lagi dekat dengan PON ya. Iya, itu berapa ya? Pokoknya mendekati lah. Lupa. Kayaknya selalu ada cerita sebelum mendekati gitu ya. Dan kalau kita bilang ini sebelum menuju kepada PON, ternyata kamu mengalami cedera kembali gitu ya. Dan sempat sesak juga. Lalu gimana dong setelah itu? Setelah kamu mengalami dan sesak dan lanjutannya seperti apa? Oh itu lebih takut lagi. Itu maksudnya belum ada pengumuman nama. Bisa dicoret kan? Iya, lagi-lagi bisa terancam dicoret lagi kan? Aduh, Tapi ada aja ya kalau yang ini mendekati. udah bener-bener maksudnya mikir. Ini kan lebih capek maksudnya secara dari pikiran karena aku kan kuliah gitu kan. Iya, Kalau iya. yang sebelumnya SMA kan bantuan teman kuliah gitu kan. Terus tekanan juga lebih berat karena eventnya bukan di prapon, event yang sebenarnya pon. Di PON, Nah, betul. kan tekanan lebih berat kan Iya. dari atas kan. Aha. Aku tuh sempat marah sama Tuhan. Kenapa sih nggak dari awal aja ngelakuin kayak gini? Kalau kayak gini aku istirahat dengan secara terhormat udah mundur kan. Jadi nggak usah perjuangan segitu dalam Iya. sampai Kenapa? mendekati PON. Kenapa baru terjadi? Udah di depan gitu? mata kenapa baru ngerasain kayak gini loh? Maksudnya gitu. Mhm. Sempat marah. Terus sempat udah rada. Nah itu kan mujizat tuh pas. Jadi sampai ini dibawa MRI. Tahu nggak yang dimasukin ke alat Iya, gede? betul. Di scan. Terus ya emang gitu kan. Apa? Dislokasi cuman nggak 100%. Itu kan ada berapa persennya. Iya. Nah udah gitu setelah itu doa lagi. Balik lagi ke Tuhan. Kalau kata Tuhan, Iya. kemarin marah-marah. Katanya Itu datang nanya-nanya. lagi, ini kenapa yo? Sekarang gini Ya. terus Tuhannya pundung. Udah pundung. Nah, tapi ya itu sekali lagi kita manusia kan memang terkadang diajarkan Tuhan gitu ya. Betul. Kita sepertinya nggak menerima. Kenapa Tuhan kayak gini? Kalau bisa kayak gini, seakan-akan kita yang jadi mengatur, Kontrolnya ya. kita yang jadi sutradara dalam kehidupan Betul, kita. betul, Ternyata betul. yang terbaik tetaplah Tuhan kita. Betul. Lalu jawabannya apa, Brandon? Kan fisioterapi juga penguatan. Aha. Yang tahu nggak yang pakai listrik di strum, yang pakai sinar. Terus ya doa balik lagi sembuh, tapi sembuhnya perlahan kalau ini. Tapi Oke. emang harusnya istirahat. Oke. Udah. Terus tapi kan itu nggak boleh terlalu banyak digerakin. Tidur aja nggak boleh gitu. Harus gini loh. Harus dalam kondisi lurus Iya, gitu ya. terus Terlentang ya. Iya, terus harus diganjel guling kalau nggak bisa keluar lagi gitu. Oke. Maksudnya ya harus gini tidur tuh. Oke. Sampai sempat minum painkiller juga Iya, yang iya, ini berapa gram gitu yang apa ya? Milian. Yang ngerasa sih maksudnya telapak tangan waktu itu mungkin dari obat ya. Rada kelupas-kelupas gitu loh. Oke. Tapi aku jadi bingung gini, Brandon, kan lagi proses pemulihan ya. Pemulihan tapi mendekati PON. Iya. Berarti kan tetap ada latihan berjalan terus. Iya. Kamu ikutan latihan juga? Enggak, jadi latihannya lari, kalau nggak kaki Oh, gitu loh. Jangan Tangannya. latihan di bahu Enggak terlebih sama dahulu sekali gitu ya. enggak kalau atas. Oke, tapi Itu tetap. emang gak kalau misalnya bahasa saya dibebet, diikat gitu si Iya, tangannya. pakai ntar ada pakai tapping, pakai yang kayak orang mau patah gitu. Ada fotonya ntar. Aduh. Oke, gitu. tapi itu sembari berharap bahwa ini ayo segera sembuh Iya. sebelum PON-nya tiba gitu ya. Iya. Dan akhirnya sembuh bener-bener bisa digerakkan, bisa dibayangkan tuh kapan sebelum menuju PON-nya itu. Perlahan sebelum menuju PON itu udah mulai enakan pelan-pelan gitu kan. Tapi ada masalah lagi setelah itu. Gila gak sih maksudnya? Setelah itu kan bener-bener off ini. Tangan nih off. Kan selalu ngangkat barang apa jadi pakai tangan kanan kan. Iya. Oke, jadi tangan kanan dipakai berlebihan Iya. gitu ya. Iya. Oke. Nah ini waktu itu kita pindah dari asrama tentara ke hotel adalah cuma bukan hotel bagus gitu kan. Tidur lah di sana, cuman emang ada kucing entah dari mana datang. Cuman kita suka satu tim manggilnya Ciko. Terus emang lucu kucingnya, jadi kayak peliharaan bareng-bareng. Naik dia ke atas ini apa ranjang. Aku pindahin lah pakai tangan kanan. Tek, ketarik pinggang. Aduh itu nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Sampai sempat mikir, aduh ini apa saraf kejepit. Cuma sampai keringetan terus sampai akhirnya
urut gitu kan, nggak sembuh-sembuh gitu, sampai akhirnya dibawa ke fisioterapi. Tegang mungkin karena aku banyak bawa barang ke sini kan, bener-bener off, ada ketarik gitu loh. Oke. Sampai pinggang. Tapi itu rasanya sakit banget, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, sakit banget sampai nggak bisa tidur itu. Sampai, nah yang aku alamin dislok nggak se stres ini loh, yang Ini pinggang. puncak stresnya kamu mungkin. Nggak Ya? bisa duduk, nggak bisa berdiri, pusing. Iya sih dia Tapi harus tetap latihan lagi. Nggak latihan. Jadi Akhirnya benar-benar nggak bisa latihan untuk cedera yang kali ini. iya, maksudnya gini loh. Udah izin ke pelatih bilang ini, tapi kenapa tiba-tiba pindah? Ini kan nggak lucu gitu, pelatih. Iya, bilang, iya, lu iya. main-main ya. Gitu Oh kan. bercanda nih, Iya, deket pon Udah, loh kalau gitu ya. Kalau mau udah nggak usah katanya gitu kan. Karena setiap harinya tuh ada konsekuensi, dicoret itu selalu ada gitu ya. Ada sih tiap bulan dulu, cuman kalau udah menjelang pertandingan ya paling kita latihan paling kalau udah mau berangkat coret gitu Oh, kan. ada kayak gitu ya? Lebih sakit kayak gitu kan. Lebih sakit detik-detik dicoret itu ya. Biasa gitu kan. Oke. Terus nah di situ pas yang pinggang itu bener-bener udah pengen berhenti soalnya udah capek banget. Ya. Udah capek, udah sakit hati, sakit kepala gitu kan, maksudnya sakit kepala mikir capek gitu kan, sakit hati gitu kan, terluka, terus sakit apa? Sakit tangan. Iya, sama sakit pinggang gitu kan. Kayak kumpulan lah ya, kumpulan semuanya. kesakitan tuh ada mendekati pon ini ya. Udah mau nyerah, bener-bener bilang udah mau nyerah. Gini loh, ini olahraga keras, olahraga laki. Gue buat berdiri tegak aja Susah. gak bisa. Apalagi mau dengan fisik yang Iya. keras nanti melawan musuh-musuh gitu ya. Sakit, mau berdiri aja sakit gitu pinggang. Waduh, udah deh. Catatannya ini lombanya juga bukan berdiri loh, ya, berenang loh, harus terus mengambang di dalam kolam Betul, renang betul. gitu. Akhirnya gimana? Kok bisa sampai akhirnya Iya. tetap diajak ke pon dan kesakitan-kesakitan bisa diatasi. Nah akhirnya tidak bernyerah. Dibawalah ke fisioterapi lagi. Ini kena nih, gini. Nah ini juga fisioterapinya baik banget, aku kenal. Akhirnya dia fisioterapi, terus dia bilang ini otot tegang katanya, ketarik semua. Ya udah akhirnya di fisioterapi dikasih lampu hangat, LED apa waktu itu aku nggak ngerti lah. Terus secara bertahap tapi sembuhnya bertahap, pinggang udah mulai enak, tangan udah mulai enak. Dan kaget juga mereka ini pemulihan tangan cepat. Oh. Harusnya berapa kali pertemuan, tapi ini udah berapa kali pertemuan cepat, sampai pelatih tuh datang mau ketemu, ngobrol langsung sama fisioterapinya gitu kan. Nah terus mujizatnya ada lagi nih mujizatnya pas kita berangkat pon. Jujur yang putra tuh semua udah bilang perak semua. Maksudnya percayanya kita perak gitu. Oh jadi optimisnya akan mengejar perak gitu ya. Mereka kayak mensaja sendiri tuh perak. Enggak, soalnya saingan kita berat. Iya Oke. sih, betul. Saingan kita berat. Lawan yang paling berat apa DKI. nih? Hah? DKI. DKI ya? DKI soalnya kan gimana ya maksudnya, pemainnya banyaknya pemain nasional gitu kan, Oke. senior. Sedangkan kita ya masih kecil-kecil gitu kan. Oke. Lagi-lagi ya perasaan Kurang melawan Goliat pengalaman itu mungkin ya. terasa lagi ya. Dari segi badan juga gedean pemain DKI sih waktu itu. Oke. Setelah jadi udah lengkap kan, maksudnya mereka pengalaman bagus, tinggi juga. Cuman ini yang satu yang aku pikir pas malam sebelum final ya, semua kan pasti tegang tuh malam Betul. sebelum final. Aku mikir gini, aku nggak mau mikirin soal hasilnya deh. Masalahnya ini mah lebih kecil sih final dibanding dengan apa yang aku hadapin kemarin-kemarin, maksudnya Betul. mujizat-mujizat yang aku alamin, sakit pinggang, sakit tangan gitu. Jadi besok benar-benar kayak perayaan yang udah yang gue harus jalanin setelah Tuhan kasih ke gue gitu mujizat. Jadi kayak udahlah abisin aja besok. Nikmati aja ya, gitu ya. Nikmatin, bener-bener di enjoyin, sama bener-bener maksudnya abis-abisan. Soalnya Tuhan udah ngasih kesempatan ini loh. Betul. Jadi ya udah gak mikir yang aneh-aneh, berdoa. Dan setelah 62 tahun Jabar tuh belum pernah dapat emas. Dari zaman papa aja nggak pernah ikut PON Jabar, soalnya nggak pernah. Jabar tuh dulu yang paling bawah, kasarnya gitu. Sekarang kemarin pas di Papua cetak sejarah, jadi dapat emas. Yang nggak yang nggak diperkirakan.
Wow, Keren yang loh. bahkan untuk anggotanya sendiri yang sudah memikirkan udah kita kayak perak yang terbaik deh yang bisa Yes. kita dapatkan gitu ya. Lebih ke ini ya, lebih ke yang luar. Kalau kita anak-anak, dan aku bersyukur kapten aku selalu yakinin ke anak-anaknya, kita mah emas, buktiin aja ke yang lain, kita mah emas. Selalu Jadi, ngomong gitu. ekspektasi yang di luar perak, tapi anggota pemainnya sendiri sebenarnya punya keyakinan bahwa akan membawa pulang emas sebenarnya ya. Ini ada cerita lucu sih. Sebenarnya aku nggak nyalahin ini pihak manapun ya. Biasanya kalau kita udah menang tuh polo air, taruh bendera daerah masing-masing di atas gawang, terus kita selebrasi gitu. Waktu itu pelatih tuh sempat nelpon ke yang pihak KONI yang ada di Papua, yang Jabar, katanya, minta dong bendera Jabar, katanya. Yakin lah pasti menang sekarang. Nah, tapi nggak tahu kenapa nggak dikasih benderanya. Mungkin ya nggak tahu, mungkin lupa, mungkin berpikir enggak kan. Tapi kita akhirnya nggak tahu. bendera itu nggak ada gitu Aku nggak maksudnya nyalain ya. siapa-siapa. Betul. Tapi pas kita menang, kita sampai teriak-teriak ke arah penonton, ke arah pelatih, mana benderanya, tapi ya nggak ada gitu. Tapi ya udah, kita nikmatin momen itu bener-bener suatu momen yang 62 tahun loh. Maksudnya Keren 60 sih. tahun lebih kita belum, papaku aja belum. Ini nih ya, maksudnya satu keinginanku, aku selalu pengen ngelebihin papaku kan. Tapi mungkin papa belum pernah ikut PON kan. Aku udah pernah ikut PON dan emas. Ya. Tapi kalau soal individual aku belum bisa ngelewatin papaku kan, dia udah di tim nasional gitu. Wow, itu ya perlahan demi perlahan gitu ya. Akhirnya mulai terlihat bahwa kerja keras dari seorang Brandon itu terbayar gitu Betul. ya. Jadi kalau misalnya Brandon bisa saksikan bahwa dia bisa mendapatkan emas dalam PON itu, ternyata sejarahnya panjang sekali. Betul. Tuhan beracara dalam kehidupan Brandon. Kalau Brandon sendiri gitu ya, bagaimana menyingkapi kemenangan ini untuk berkata-kata kepada Tuhan gitu ya. Setelah tadi awalnya sempat marah sama Tuhan, kenapa sih Tuhan gitu ya. Akhirnya setelah megang emas, apa yang mau kamu sampaikan sama Tuhan waktu itu? Aku cerita bentar ya. Iya. Sebenarnya aku punya om. Omnya baik, maksudnya om dari mama, dia baik banget, selalu ngajakin aku keluar kota. Dia tinggal di Bogor. Okay. Dia selalu ngajakin, Bren ayo main. Tapi aku selalu bilang nolak, gak bisa uncle, ini aku asrama, gak bisa keluar, ada tanding. Sampai pas sebelum PON dia meninggal. Oke. Sebelum PON. Sebelum PON dia meninggal. Aku capek di situ. Maksudnya ketika aku datang ke Bogor ngeliat dia, pas dia udah nggak ada. Oke. Padahal dia sampai di chat, dia masih ada chat sekarang sampai di HP aku, dia selalu ngajakin gitu. Maksudnya dia orangnya ramah, selalu ngajakin buat main. Terus sebelum PON dia meninggal. Bukan karena penyakit, bukan karena penyakit bawaan gitu, maksudnya kaget dadakan. Terus tante aku ngasih gelang satu punya om aku. Dia bilang, om uncle tuh pasti bangga kalau misalkan kamu pakai ini kalau emas. Padahal aku sendiri nggak yakin maksudnya emas gitu. Karena aku belum yakin aku kepilih juga gitu. Iya. Cuman aku ya udahlah, jalanin dulu ya gitu. Sampai suatu saat ini, kalau teman-teman tahu ya, puncak kalau atlet tuh seneng tuh pas kita maju ke podium, terus nangis, terus nyanyi lagu Indonesia gitu kan. Yes. Wah, itu orang tua bangga, teman-teman bangga, guru bangga, semua bangga. Dan tante aku tuh minta, tolong kalau udah dapat emas foto sama gelangnya uncle gitu. Terus aku langsung cari waktu itu gelangnya di ruang ganti, aku foto pakai kalung emas. Aku nggak tahu kalau mungkin masih ada, mungkin dia pasti bakal pas udah pulang itu pasti dia bakal ngerayain gitu kan atau apa. Terus aku cuma bisa bilang, maksudnya ke Tuhan, makasih banget ke Tuhan. Aku udah bisa ngerasain ini gitu. Maksudnya aku sudah terlibat dalam rencana Tuhan, walaupun sampai detik sekarang jujur masih ya bukan anak gereja gitu kan. Ya tau lah. Cuman makasih ke Tuhan waktu itu. Bener-bener
Tuhan tuh berbuat sesuatu ke aku dan jadi kado juga buat aku di tahun itu. Udah nggak bisa, ketika kita udah nerima suatu penghargaan yang sangat amat berharga tuh kita udah nggak tahu mau ngomong apa, cuma bisa bilang terima kasih doang. Terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang begitu luar biasa gitu ya. Tadi kalau kita dengar cerita dari Om juga gitu ya, berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa karya atau pencapaian dari seorang Brenda itu juga tidak terlepas dari bagaimana doa, support dari orang di sekelilingnya gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa melihat ini semua bisa terjadi gitu ya. Luar biasa. Yakin juga ya Om di atas sana juga bangga sama Brenda pasti ya. Pasti sih. Wow, ini luar biasa banget ya. Kita dapat satu kesaksian yang luar biasa. Brenda tadi bilang ya, kalau aku bukan anak gereja gitu ya. Tapi kalau Kak Jul boleh menangkap juga gitu ya. Hari ini Kak Jul diajarkan bahwa kita nggak harus kok untuk jadi berkat di dalam gereja gitu ya. Hari ini kita bisa melihat satu contoh anak muda yang dimana Tuhan utus di luar gitu ya, untuk menjadi berkat nggak cuma untuk orang-orang percaya di gereja gitu ya, tapi menjadi berkat untuk siapapun yang ada di tim dari Brandon atau mungkin untuk bahkan untuk Jawa Barat gitu ya, menjadi berkat untuk satu daerah yang begitu luas juga. Itu yang bisa kita tangkap juga dari cerita Brandon ini. Oke, banyak ya Kak Jo ya. Hari ini kayaknya banyak yang bisa kita simpulkan gitu ya. Kalau Kak Jo sendiri mau menyimpulkan dari segi apanya nih Kak Jo di hari ini? Kalau aku ngeliat anak muda yang bisa direspek sama orang gitu ya, dari cara dia berperilaku, dari cara dia berpikir gitu. Seorang Brandon yang harusnya anak remaja impulsif, dia nggak impulsif sama sekali, Bapak Ibu. Misalnya Sobat Maestro dengar dari sesi 1 sama sesi 2, apapun yang dilakukan dia pasti berpikir dulu. Dia tahu konsekuensinya apa gitu. Sebelum dia memutuskan sesuatu tuh dia udah berpikir panjang ke depan. Dan juga pastinya ada dukungan dari orang tua gitu kan. Dan yang kedua, dia bertanggung jawab sama masalah yang dia hadapi saat itu. Even itu berat sekalipun gitu ya, saya lihat bahwa dia bilang, ya nggak akan putus asa, tetap tanya Tuhan. Itu ya. Dua perilaku yang aku lihat dan ditangkap itu bahwa Brandon tuh benar-benar bisa direspek sama orang lain sih, dari cara dia membawa dirinya sendiri. Itu sih Kak. Oke, dan aku juga nangkap juga untuk menambahkan dari cerita Kak Jo ya. Aku juga tadi dan Sobat Maestro belum mendengar cerita ini. Tadi sudah kita ceritakan sebelum kita on air ya, bahwa Brandon ini satu-satunya yang diberikan kesempatan untuk ikut dalam polo air ini, tapi juga ikut kuliah. Betul ya Brandon ya? Saat lain harus memutuskan untuk boleh memilih kamu mau polo air atau kuliah. Tapi Brandon punya kesempatan untuk aku tetap mau kuliah, aku juga mau polo air, tapi aku bertanggung jawab sama keputusan yang aku ambil gitu ya. Dan itu akhirnya membuktikan, dan Brandon juga membuktikan gitu ya, bahwa bisa gitu ya. Meskipun dengan bisa dikatakan berdarah-darah gitu ya, berkutat dengan cedera sebelum hari hanya, lalu bagaimana berkutat dengan kuliah juga tugas pasti juga tidak sedikit gitu ya, bertugas dengan latihan dan lain-lain, tapi akhirnya buktinya bisa gitu ya. Kita bisa lihat bahwa hari ini Brandon bisa membuktikan kepada kita semua dan itu berhasil ya. Itu luar biasanya yang aku tangkap juga dari seorang Brandon gitu ya. Dan pertanyaannya Brandon, kalau tadi PON sudah dapat, pastinya tidak akan puas sampai di sini gitu ya. Apa mimpi terbesar dari seorang Brandon? Mimpi maksudnya dalam polo air atau mimpi apapun hidup itu aku dalam kehidupan kamu selanjutnya. Kalau mimpi aku di polo air, mungkin kalau secara pribadi mau sama kayak papa ya, masuk tim nasional. Tapi kalau mau secara keseluruhan, aku mau bangun polo air Indonesia tuh, maksudnya olahraga polo air tuh bukan olahraga yang gampangan gitu, maksudnya ini olahraga yang keren gitu, yang nggak semua orang bisa main. Dan aku ingin membangun, maksudnya polo air ini lebih maju. Kalau pengen polo air ini bener-bener Indonesia tuh maju gitu. Kan sekarang maksudnya masih kalah sama China, Jepang gitu. Itu mimpi visi aku, kalau maksudnya dengan cara apa sih aku bisa buat maju gitu. Aku sih udah kepikir aku ingin jadi orang, maksudnya bisnismen yang sukses gitu. Dengan itu aku bisa membangun fasilitas kolam renang apa-apa, aku fasilitasin tuh tiap atlet. Kalau di Indonesia gak bisa, kurang, pemerintah kurang membantu, oke ya pakai duit pribadi, kalian keluar deh, kalian summer camp berapa lama, kalian main sama luar biar kalian
tahu di luar tuh mainnya gimana gitu kan. Karena aku juga sekarang punya kesempatan, puji Tuhan, bisa keluar, bisa latihan sama atlet Cina melalui akademi kan. Beasiswa itu kalau mimpi aku di polo air ya. Kalau mimpi aku ini aku baru pikir sih kemarin-kemarin. Mimpi aku secara pribadi buat keseluruhan, aku mau memberkati maksudnya semua keluargaku, biar semua keluargaku tuh gak ngerasain susah lagi gitu. Gitu aja sih intinya, ya mau jadi berkat. Itu mimpi dari seorang Brandon gitu ya. Luar biasa. Kak Jo mau merespon seperti apa Kak Jo? Aku ngelihat ya Tuhan tuh bener-bener ada sama Brandon sih. Even Brandon bilang ya nggak sering ke gereja gitu ya. Tapi itu Tuhan bener-bener punya rencana buat Brandon yang aku lihat ya. Sampai aku tadi pengen ngomong tuh kayak gak ada yang mustahil sih soalnya. Kalau misalnya kita percaya gitu sih. Kita diajarkan ya, hari ini kita dikasih gambaran bahwa Tuhan bisa beracara, bisa bekerja lewat banyak hal gitu ya. Dan kalau tadi sepertinya pintu tertutup nih semua gitu ya. Tuhan bisa bukakan dengan ajaib seperti yang dialami oleh Brandon gitu ya. Dan tadi akhirnya terjawab nih Brandon, kenapa kamu gak disuruh jadi kedokteran? Kenapa kamu gak ikut sport science gitu ya? Karena kamu tadi seperti mimpi kamu tadi, kamu ingin jadi seorang businessman yang hebat, sehingga kamu bisa memfasilitasi gitu ya, dan memperkenalkan olahraga ini lebih luas lagi pada orang Indonesia. Dan kedepannya mungkin badminton kita berjaya di dunia. Siapa tahu sekarang tambahannya dengan badminton dan juga polo air. Seperti itu ya. Jadi ternyata rencana Tuhan tuh gak ada yang kebetulan gitu ya. Gak kebetulan karena pandemi gak ikut kedokteran, gak seperti itu rasanya ya. Oke, ternyata satu persatu kita cari benang merahnya ditemukan Kak Jo ya. Sepertinya ya. Wow, ini nah, aku sampai speechless. menuju ke rangkaian acara akhir kita ya, aku mau nanya sama Brandon. Semua orang punya definisi sukses. Seorang Brandon sendiri, apa sih definisi sukses menurut kamu? Sukses ya. Sukses tuh ketika kalau kita tuh nggak malu sama diri kita sendiri gitu. Pas kita ngelihat balik ke diri kita sendiri, nggak ada penyesalan. Maksudnya contoh ya, kalau waktu itu aku berhenti polo air terus teman-teman dapat emas, aku nyesel pasti kan. Betul. Jadi pas sekarang yang aku tahu, ketika aku ngaca, aku ngelihat lagi diri aku yang dulu, nggak ada penyesalan sama sekali yang aku bisa sesalin gitu. Itu menurutku sukses. Definisi sukses. Wow ya. Semoga ini juga menginspirasi Sobat Maestro semua ya. Untuk jangan sampai ada penyesalan dalam hidupnya gitu ya. Apapun kesempatan dalam hidupnya yang ada di tangannya, lakukan. Jangan sampai nanti ada penyesalan seperti kata Brandon tadi ya. Coba kalau aku nyerah deh, udah aku nikmati aja masa muda aku main sama teman-teman. Lihat teman-teman Jawa Barat bisa dapat emas. Aduh, harusnya aku di sana. Lebih nyesel lagi ya. Dan mungkin cerita hidup dari Sobat Maestro berbeda dengan Brandon ya. Tapi yang tolak ukurnya atau benang merahnya adalah apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita sekarang, pastikan jangan sampai ada penyesalan supaya itu bisa menjadi kesuksesan untuk kehidupan kita ya. Wow, thank you ya Brandon ya buat waktunya ya. Hari ini kita belajar banyak Sobat Maestro, sekali lagi rasanya ini akan menjadi inspirasi atau jadi berkat bagi banyak orang. Pastikan juga kalau Sobat Maestro mendengarkan ini, kalau mau sharing ke teman-teman lain juga bisa ya. Silakan share, sekali lagi ada di Spotify kita, di Maestro Radio Bandung, ataupun di channel YouTube kita juga ada ya, di Maestro Radio Bandung. Sekali lagi terima kasih Sobat Maestro untuk kebersamaannya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan Brandon, memang kamu atlet, kamu gagah untuk olahraga ini gitu ya. Tapi kita mau challenge kamu di akhir acara kita ini untuk bisa menutup, menjadi seorang penyiar, menutup rangkaian acara kita di hari ini. Boleh Brandon ya? Silakan. Kak bentar, aku mau nyampein satu pesan. Satu pesan terakhir ya. Oke, untuk Sobat Maestro. Boleh. Ya. Ini buat mungkin adik-adik aku ya kalau ngedengerin. Ini kan aku cerita ini mungkin jadi semangat buat kalian ya. Mungkin sekarang kalian udah semangat, tapi aku mau bilang kayak gini. Kita tuh dihakimin sama orang tuh bukan dari apa yang kita, mimpi kita yang kita mau mulai, tapi kita tuh dihakimin dengan hasil apa yang kita udah perbuat. Jadi kalian punya mimpi yang hebat, itu hebat, tapi orang gak akan ngakuin kalian dengan mimpi yang hebat itu. Orang tuh bakal ngakuin kalian kalau kalian udah melakukan hasil dari mimpi kalian itu. Jadi setelah ngedenger ini kan kalian pasti punya mimpi yang hebat tuh. Kalian jangan ngubur mimpi itu. Kalian lakuin dengan konsisten, dengan jangan nyerah. Karena percaya pasti kalian suatu saat bakal di posisi itu. Orang pasti akan ngehargain kalian dengan apa hasil yang kalian perbuat, itu aja ya.
Wow ya, menjadi pencetak sejarah gitu ya, mewujudkan mimpi bukan hanya memiliki mimpi. Betul. Wow, keren. Silakan Brandon, boleh menutup rangkaian acara kita di hari ini. Ya. Dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Brandon Zevanya Gracielo dengan Kak Jul dan Kak Jo. Kami semua pamit undur diri. Tidak ada rasa hormat terhadap orang lain tanpa kerendahan hati dalam diri sendiri, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, bye-bye.